Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puji dan syukur atas kehadirat rahmat-Nya sehingga kami di sini dapat menyelesaikan tugas makalah kami, yaitu komunikasi dalam sebuah komunitas. Kami di sini mewawancarai sebuah komunitas yang bernama Komunitas AMPLI, yaitu Asosiasi Mahasiswa Pelajar Literasi. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih pada Ibu Nela Widyastuti selaku dosen pengampu, Bapak Nizar Amanul Hakim selaku Ketua Komunitas AMPLI, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan memaparkan presentasi hasil kerja kelompok kami, yaitu ada Adelia Nurpadilah, Muhammad Hamdani, Nabila Tahira Abidah Hasna, Syifa Aulia Kusnun Nadia, serta saya, Monika Febrianti Mulatapi. Poin pertama ada komunikasi kelompok yang akan dibacakan oleh saya. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang dengan jumlah minimal 3 orang atau lebih. Dalam komunikasi kelompok ada 2 bagian, yaitu komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar. Komunikasi kelompok kecil diantaranya ada organisasi atau komunikasi dalam kekeluargaan, dan komunikasi kelompok besar yaitu ada rapat serta ceramah besar. Dalam komunikasi kelompok, tiap peserta akan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain, dan memandang sebagian bagian dari kelompok komunikasi tersebut. Kelompok adalah komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang dengan jumlah minimal 3 atau lebih. Dari saya cukup segitu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila. Silakan, Nabila. Baik. Komunitas AMPLI adalah komunitas asosiasi mahasiswa yang pecinta literasi yang didirikan oleh mahasiswa yang bernama Nizar Amanul Hakim pada tanggal 29 November 2019. Beliau adalah seorang penulis yang berambisi untuk menyatukan para pegiat pecinta literasi Islami dalam satu wadah untuk mencapai visi dan misi yang sama. Beliau juga dulunya adalah seorang anggota dari komunitas asli yang didirikan oleh Dr. Giovanni Van Rega. Komunitas asli adalah komunitas asosiasi pencinta literasi Indonesia. Dari komunitas tersebut, Kang Nizar terinspirasi untuk membuat sebuah komunitas yang serupa yang berkhususkan untuk mahasiswa, yaitu komunitas AMPLI. Komunitas AMPLI memiliki visi dan misi. Visinya yaitu melahirkan generasi mahasiswa yang memiliki kemampuan berliterasi tinggi, khususnya berliterasi dalam berdasarkan dalam agama Islam. Misinya yaitu menjadikan para anggota komunitas yang memiliki berwawasan tinggi, kreatif, dan produktif, namun tetap terjaga dalam ruang lingkup yang Islami. Adapun kegiatan rutin yang selalu dilakukan oleh komunitas AMPLI yaitu menulis artikel, bedah karya baksos, dan diskusi rutin mingguan yang dilakukan untuk mempersatukan tali silaturahmi. Dan dalam komunitas AMPLI tersebut juga berkarya adalah suatu hal kewajiban bagi setiap anggotanya. Jadi maka setiap anggota yang bergabung dalam komunitas AMPLI memiliki karya tersebut berupa karya sastra, karya musik, karya akademik, dan lain-lain. Komunitas AMPLI juga memiliki 2 cabang, yaitu cabang Bandung dan cabang Kebumen. Berikut hasil observasi komunikasi pada kelompok kami.
dari kelompok kami pada komunitas AMPLI yang akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih Nabila. Poin selanjutnya ada bagaimana komunikasi kelompok dalam komunitas AMPLI yang akan dibacakan oleh Hamdan. Baik. Halo. Next. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana komunikasi kelompok dalam komunitas AMPLI. Pertama, komunitas AMPLI menggunakan pola komunikasi yang bulat. Jadi komunikasi berjalan dengan lancar, tidak ada batasan komunikasi antara anggota dengan ketua. Di mana nanti ketika si anggota dengan si ketua itu saling bertukar dan berpendapat, tidak akan hambatan ataupun larangan dari si ketua maupun dari para anggota yang lain. Jadi tidak mudah terjadi gesekan atau perbedaan pendapat di antara anggota. Terus yang kedua adalah menggunakan komunikasi dialektika. Dalam komunitas AMPLI lebih sering berkomunikasi dengan berdialog secara langsung. Mungkin karena secara langsung berdialog secara langsung lebih memudahkan hubungan antara anggota dengan anggota yang lainnya. Karena kalau misalnya secara virtual atau menggunakan lewat media lain akan terjadi beberapa kesalahpahaman yang akan terjadi karena perbedaan cara mereka menerima pesan tersebut. Terus komunikasi berjalan dengan lancar, tidak ada batas komunikasi antara anggota dengan ketua. Seperti saya sebutkan sebelumnya, itu penjelasan dari pola komunikasi bulat. Seperti itu. Terima kasih. Bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Siva. Baik, moderator. Terima kasih Hamdani. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syifa. Silakan. Oke, baik, kita lanjut kepada upaya dalam menjaga kestabilan komunikasi antara yang pasif dan yang aktif. Karena di dalam satu komunitas kita memang memerlukan kestabilan, khususnya dalam komunikasi. Karena komunikasi ini sering menjadi pusat dari adanya permasalahan. Nah, sehingga apabila komunikasi ini tidak dijaga dengan stabil, takutnya atau dampaknya akan sangat besar kepada sebuah komunitas. Nah, di sini dalam komunitas AMPLI ada beberapa upaya yang mereka lakukan agar komunikasi dalam komunitas dengan lancar, dengan stabil, sehingga merusak kepada atau kepentingan komunitas. Nah, yang pertama ini di sini ada tetap menyambungkan tali silaturahmi. Jadi mungkin kita sudah pada tahu bahwasannya silaturahmi ini akan mempererat yang namanya kekeluargaan atau pertemanan atau juga chemistry antar anggota seperti itu. Nah, sehingga dengan terjalinnya silaturahmi ini mereka bisa bebas mengutarakan perasaan atau mungkin mengutarakan pemikiran secara santai dalam ruang lingkup yang mudah diterima oleh anggota lain. Nah, sehingga ini juga mempererat yang namanya kekompakan sebuah komunitas dengan menggunakan komunikasi lewat silaturahmi ini. Nah, lalu yang kedua ada juga membuat acara pertemuan untuk bertukar pikiran. Nah, mungkin ini jenisnya lebih formal daripada silaturahmi tadi. Kalau silaturahmi mungkin ini bisa dilakukan door to door, rumah ke rumah, atau mengadakan pertemuan dadakan seperti di kafe dan lain sebagainya. Kalau misalkan untuk acara pertemuan bertukar pikiran ini mungkin akan diselenggarakan lebih formal gitu, mengadakan suatu acara seperti seminar atau diskusi dan lain sebagainya, yang mana tujuannya tadi untuk bertukar pikiran antar anggota, sehingga anggota bisa memahami atau bisa lebih minded untuk
melihat bagaimana sih perkembangan atau keadaan sosial atau emosional dari setiap anggota seperti itu. Nah, sehingga ini juga bisa menjaga dari kestabilan komunitas tersebut, karena memang dengan diadakannya seperti itu bisa lebih menjalin, lebih memahami kepada setiap anggota seperti itu. Lalu ada juga yang ketiga di sini membuat momen si aktif untuk mengakui, untuk merangkul si pasif. Nah, jadi di sini memang harus ada upaya yang namanya perangkulan, karena di dalam satu komunitas itu tidak semuanya mereka bisa menampilkan diri secara aktif. Namun ada juga beberapa anggota yang memang statusnya pasif seperti itu. Nah, sehingga menjadi satu kendala apabila dibiarkan. Nah, akhirnya di sini ada upayanya itu dengan cara bagaimana si aktif bisa merangkul si pasif agar kembali kepada satu komunitas dan kembali kepada visi misi tujuan yang akan diraih oleh komunitas itu sendiri. Dan mungkin pendekatannya atau perangkulannya bisa dengan beberapa hal atau dengan beberapa cara komunikasi. Yang pastinya harus menggunakan komunikasi yang baik, komunikasi yang rapi, dan mudah diterima oleh setiap anggota, agar tidak menjadikan sebuah kesalahpahaman, namun kembali menjadi pendekatan, kembali menjadi sebuah perangkulan, sehingga kembali utuh yang namanya komunitas ini seperti itu. Mungkin itu beberapa upaya yang ada dalam komunitas AMPLI untuk menjaga kestabilan komunikasi. Untuk poin selanjutnya akan kembali kepada Hamdani untuk menjelaskannya. Baik, terima kasih sih Pak. Oke, baik, terima kasih sih Pak. Lanjut. Halo. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hamdani. Jenis-jenis komunikasi dalam komunitas AMPLI. Pertama, komunikasi dalam komunitas AMPLI yaitu berdiskusi langsung. Seperti yang saya katakan tadi, di komunitas AMPLI itu lebih banyak berdialog secara langsung, sehingga memudahkan antar para anggota untuk memahami dirinya masing-masing gitu, memahami orang lain. Terus yang kedua adalah musyawarah. Musyawarah dilakukan ketika mungkin kan dalam setiap organisasi atau komunitas itu terdapat pergesekan antara yang terjadi karena perbedaan pendapat. Diadakanlah musyawarah sebagai penyelesaian yang bisa adil, atau bisa menyatukan para anggota yang lain gitu. Rapat ini lebih ke sesuatu kelompok yang lebih formal. Operator. Silakan, Monica. Halo. Oke, terima kasih Hamdani. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh Syifa. Lanjut kepada jaringan komunikasi. Jadi dalam jaringan komunikasi ini sebetulnya terbagi kepada dua jenis. Yang pertama ada komunikasi non virtual ya. Lalu yang kedua ada komunikasi virtual. Nah, ini yang tercantum di sini
jenis-jenis komunikasi jaringan virtual. Yang pertama ada grup WhatsApp, lalu Instagram. Nah, di sini memang memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, grup WhatsApp itu untuk mengkoordinasi atau mungkin sebagai upaya agar setiap anggota dari komunitas itu bisa tetap menjalin komunikasi walau berbeda tempat, walau berbeda jarak, sehingga memudahkan ini dalam pengorganisasian atau pengkoordinasian dan lain sebagainya. Nah, ini untuk Instagram tersendiri, ini lebih kepada komunikasi kepada masyarakat atau non-anggota. Nah, Instagram ini berfungsi untuk mengenalkan komunitas Ampli itu sendiri, agar komunitas Ampli itu dapat dikenal oleh berbagai mahasiswa di luar yang belum bergabung mungkin, lalu masyarakat juga yang lainnya dengan Instagram atau postingan yang ada di Instagram, secara tidak langsung Ampli ini mengenalkan kepada mereka. Nah, sehingga koneksi antara komunitas Ampli dengan masyarakat lainnya atau mahasiswa lainnya itu bisa tersebar secara luas. Dan ini sudah dijelaskan, sudah diulas bahwasannya komunikasinya itu bisa berbentuk rapat atau berdiskusi atau juga mengadakan acara-acara lainnya seperti itu yang dilaksanakan secara langsung. Nah, lalu di sini ada yang namanya masalah komunikasi. Nah, masalah komunikasi ini terbagi kepada dua. Yang pertama ada komunikasi eksternal. Ada masalah komunikasi eksternal, lalu yang kedua ada masalah komunikasi internal. Nah, eksternal dan internal ini penyebabnya, kalau eksternal penyebab dari luar, internal penyebab dari dalam. Nah, contoh permasalahan eksternal adalah yang timbul dari komunitas-komunitas lain, entah itu salah paham atau miskomunikasi atau yang lain sebagainya, yang membuat komunitas lain menyerang komunitas Ampli seperti itu, baik itu secara tidak langsung ataupun secara langsung seperti itu. Jadi kebanyakan komunitas itu memang memiliki pergesekan dengan komunitas lain seperti itu. Nah, itu bisa digolongkan kepada masalah komunikasi dari eksternal yang berdampak dari yang sebabnya adalah dari luar komunitas. Nah, untuk masalah komunikasi internal sendiri itu dikarenakan oleh individu-individu yang ada di dalam komunitas tersebut seperti itu. Contohnya ya memang mungkin karena kesalahpahaman antar anggota atau memiliki masalah individu yang sehingga merambat kepada komunitasnya. Bisa jadi seperti itu juga, yang mana ini berdampak kepada keberlanjutannya sebuah komunitas, berdampak juga kepada terganggunya visi misinya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa cara untuk memecahkan masalah tersebut, di antaranya dengan diskusi dan musyawarah. Karena seperti yang kita ketahui, diskusi dan musyawarah ini adalah sebuah upaya untuk menemukan satu jawaban atau sebuah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan dengan pengambilan suara atau bertukarnya pikiran dengan anggota lain agar mendapatkan satu solusi atau satu keputusan seperti itu. Nah, sehingga diskusi dan musyawarah ini bisa dijadikan sebagai cara dalam memecahkan masalah komunikasi. Nah, di sini ada beberapa faktor penghambat komunikasi, khususnya dalam komunitas Ampli. Ketuanya bilang bahwasannya penghambat yang sering terjadi dalam faktor komunikasi dalam komunitas ini adalah karena adanya emosional dan ego. Nah, karena emosional dan ego itu selalu ada di dalam setiap individu,
akhirnya ini menjadi nomor satu. Mungkin jika dikaitkan dengan masalah komunikasi, ini akan masuk kepada masalah komunikasi internal, yang mana ini ada di dalam setiap individu anggota dari komunitas ini. Nah, faktor penghambat emosional dan ego ini sebetulnya bisa diatasi dengan poin-poin yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya dengan silaturahmi dan lain sebagainya. Nah, karena memang yang namanya emosional dan ego ini butuh dikendalikan, butuh diamankan, butuh dirangkul dan lain sebagainya. Nah, yang namanya dalam komunitas ini memang apabila salah satu anggota masih memiliki emosional dan ego yang tinggi, ini akan sangat menghambat kepada yang namanya keberlangsungan sebuah komunitas atau keamanan sebuah komunitas, baik merusak visi misinya ataupun tujuannya seperti itu. Nah, mungkin itu beberapa poin hasil observasi yang kami lakukan kepada komunitas AMPLI. Mungkin akan selanjutnya akan disimpulkan oleh Saudara Adel, moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih sih Pak. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Adelia Nurfadilah. Silakan Adelia. Baik, jadi berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang kelompok kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, komunitas AMPLI merupakan sebuah komunitas yang menggunakan pola komunikasi bulat, di mana para anggota dibebaskan untuk berpendapat dan tidak ada batasan untuk mereka berpendapat. Juga mereka diberikan kesempatan untuk memberikan kritik dan saran kepada komunitas tersebut. Dan terkadang juga pendapat-pendapat dari beberapa anggota tersebut kadang suka dijadikan sebagai sebuah keputusan oleh ketua komunitas AMPI ini. Dan juga sebenarnya komunitas AMPI ini tidak dipungkiri sering terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman. Dan karena itu komunitas ini selalu menyelesaikan masalah tersebut dengan cara bermusyawarah, diskusi, dibicarakan secara baik-baik, secara kekeluargaan, sampai mereka menemukan solusinya, jalan keluarnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena itu, komunikasi di komunitas ini berjalan dengan baik. Namun, Ketua AMPLI ini, Nijar Amanul Hakim, dia mengatakan bahwa komunitas AMPLI belum berkomunikasi secara baik dengan komunitas dari luar. Jadi maksudnya tuh komunikasi dengan eksternalnya itu masih kurang berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat disimpulkan dari hasil presentasi kelompok kami. Dan ini juga ada hasil observasi. Waktu itu kami melakukan observasi dan wawancara secara daring atau online karena ketuanya sedang tidak bisa bertemu secara langsung dengan kami, maka kami melakukan wawancaranya itu secara daring atau online. Ini adalah bukti fotonya. Baik, terima kasih Monica. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Kami telah mempresentasikan hasil kerja kami hari ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya.